Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jalla jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan di hari yang berkah ini, agar mohon kita kepada Allah agar Allah sehatkan kita semua, dan apa yang kita lakukan ibadah di hari ini agar semua menjadi nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita niatkan dan semoga Allah kabulkan dan Allah terima. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita semuanya syafaat beliau, tentunya dengan menjalankan semua yang beliau perintahkan dan beliau larang juga kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan kami Haji Hasan Junedi selaku salah seorang tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Mansur Bangka Belitung, di mana pada kesempatan ini kami mengambil tema dalam pertemuan kita, lakukanlah hal baik walaupun itu tampak sangat kecil sekali. Pemirsa dimanapun Anda berada, melakukan hal yang baik sebenarnya nggak mesti kita melakukan hal-hal yang besar. Apa yang ada di hadapan kita sebenarnya bisa menjadi tolak ukur menjadi ibadah. Apalagi momennya untuk melakukan hal kebaikan. Dengan arti lain, kita tidak mesti menunggu kita kaya untuk bisa berbuat baik. Enggak mesti kita menunggu orang berada sehingga kita bisa melakukan hal baik seperti mereka mampu melakukan hal baik. Akan tetapi kita bisa melakukan hal-hal baik walaupun itu berupa sangat kecil. Pernah Rasulullah SAW dalam hadis beliau menceritakan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya mengenai melakukan hal baik ini. Kata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang kaum kerabat dia. Dia mempunyai uang sehingga dia mampu bersedekah. Dia mempunyai kekuasaan sehingga dia mampu melakukan kebaikan yang lebih, sehingga dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Kemudian dia menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawaban terhadap seseorang yang menanya tersebut. Kata Nabi, lakukanlah kebaikan, kata Nabi, maka semua kebaikan itu adalah semuanya mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis ini diterangkan oleh atau disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, melakukan hal yang baik tidak mesti kita menunggu kita mempunyai kesempatan. Akan tetapi hal baik itu, bahkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, senyum pun bisa menjadi ibadah. Artinya kita berjumpa dengan teman, kemudian teman mengajak, atau ya, ketika kita berdialog atau temu ramah dengan teman, kita tidak pernah melihatkan muka masam. Yang kita lihatkan kepada teman adalah muka ceria. Itu adalah bernilaikan dengan ibadah. Artinya tidak sia-sia, senyum saja kita juga mendapatkan pahala. Maka tidak mesti kita menunggu hal besar untuk bisa melakukan kebaikan.
Bahkan salah satu contoh hal kecil yang mesti kita tanamkan kepada keluarga, kepada anak, terutama kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, kita lihatkan kepada anak hal-hal yang baik, hal-hal yang kecil nampaknya sepele, tapi itu harus diajarkan kepada anak. Apalagi misalnya salah satu contoh yang lain untuk melakukan hal yang baik tersebut, walaupun itu berupa benda kecil. Salah satu duri yang ada di jalan, ya, di mana di jalan tersebut tempat orang lewat, sehingga kita berpikir, ini kalau duri ini nggak saya buang, bisa mengakibatkan orang jatuh atau orang ditusuk duri atau hal-hal musibah yang terjadi disebabkan duri atau ranjau yang ada di jalan tersebut, sehingga kita buang. Padahal itu kecil, tapi kita tahu bahwa efeknya akan besar. Nah, saudara-saudaraku, ini sangat besar nilainya di hadapan Allah. Tapi ditambah catatannya, kita betul-betul ikhlas melakukan itu. Dari bandingkan kita melakukan hal besar, kita tunggu dulu kita mempunyai kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan. Pertanyaan, kapan kita bisa melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hal besar? Apakah kita menunggu kesempatan besar? Apakah kita menunggu sehingga kita bisa melakukan hal besar? Tidak mesti, saudara-saudaraku. Kesempatan di momen ini, lakukan hal-hal baik di Ramadan ini. Apa salah satu contohnya melakukan baik? Misalnya kita nggak memiliki apa-apa, tapi kita memiliki misalnya kemauan. Contoh, kita menyediakan buka puasa. Walaupun buka puasa itu tidak seenak, tidak semewah yang dimiliki tetangga kita, tidak seenak atau tidak semahal yang dimiliki tetangga kita, saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan. Tapi itu kita mampu, itu yang kita miliki. Silakan keluarkan. Silakan dikeluarkan kemampuan kita untuk melakukan hal baik. Kemudian yang lain. Apa yang lain misalnya? Orang mendengarkan di Ramadan ini semua amalan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang dilakukan Ramadan ini berlipat ganda. Apakah mesti kita menunggu kita mempunyai kemampuan tinggi sehingga kita bisa bersedekah, berimpak? Saya rasa tidak, jemaah Allah muliakan. Enggak mesti kita harus nunggu dulu kesempatan kapan kita berada, kapan kita memiliki ini dan itu. Tapi apa yang bisa silakan lakukan. Contoh, ada orang berimpak Ramadan ini karena tahu dia mau ada hadis ini sehingga dia berimpak 1 juta, 2 juta, 5 juta sampai 10 juta. Yang kita mampu cuma 55 ribu, 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, silakan. Itu lebih berharga bagi kita jikalau itu benar-benar kita ikhlas memberikannya. Walaupun 5 ribu rupiah, tapi kalau itu betul-betul dengan ikhlas, dengan niat hati kita yang bersih, memberikan untuk hal baik, berimpak, berwakaf, maka yang 5.000 itu lebih bernilai dibandingkan 10 juta, 20 juta, tapi dibarengi dengan ria atau ingin disebut namanya atau ingin dikenal dengan impak atau sedekahnya yang banyak, atau dia ingin diketahui oleh manusia atau oleh orang banyak. Maka yang tersembunyi ini, yang walaupun itu kecil, maka lebih bermanfaat, lebih berguna. Maka oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengajak, jangan segan, jangan malu untuk melakukan kebaikan yang mesti kita sadari kita mau melakukannya. Jangan diukur dari besar kecilnya. Mau kita melakukannya, silakan lakukan walaupun itu kecil. Karena yang kecil itu belum tentu tidak, semua kecil itu tidak berguna atau tidak bermanfaat. Bahkan yang kecil itulah sebenarnya yang bisa mengusung kita untuk besar. Semua itu, saudara-saudaraku, semua itu berawal dari kecil. Semua itu berawal dari kecil. Sehingga dari kecil itu bisa menjadi besar. Tentu semua itu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita semua mau melakukan hal-hal yang untuk melakukan hal-hal yang demikian sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah sampaikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan.
Artinya kita disuruh oleh Allah melakukan kebaikan, tidak mesti kita melakukan hal besar itu sehingga kita mampu dulu untuk atau mempunyai kelebihan dulu sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang kebaikan tersebut. Tidak. Apa yang kita lakukan walaupun itu kecil, lakukanlah, karena yang kecil itulah terkadang membawa keberkahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Jangan ragu untuk melakukan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini. Semua yang dilakukan adalah berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.